Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam chemistry. Baiklah anak-anak, pada pertemuan pertama ini, Ibu akan menjelaskan mengenai asam dan basa. Adapun kompetensi dasar pada materi ini yaitu menganalisis sifat larutan berdasarkan konsep asam basa dan pH larutan, mengevaluasi sifat larutan berdasarkan konsep basa dan pH larutan. Indikator yaitu salah satunya menjelaskan pengertian asam dan basa, mengevaluasi sifat-sifat larutan berdasarkan konsep asam basa dan pH larutan. Adapun indikator yang digunakan ketika kita akan menguji asam dan basa ini terdiri atas indikator alami, ini salah satunya. Kemudian ada indikator buatan. Untuk indikator alami yang biasa digunakan yaitu biasa ada di kehidupan sehari-hari, yaitu kunyit yang biasa digunakan sebagai bumbu dapur atau ramuan jamu. Selanjutnya, dari buah-buahan, salah satunya ini ada anggur, ya, bisa digunakan untuk menguji suatu larutan asam, basa, atau netral. Selanjutnya ada dari sayuran, kol ungu, kemudian ada juga bunga mawar. Indikator yang memang tidak tercantum di sini masih banyak untuk indikator alami. Salah satunya adalah kulit manggis, kemudian ada juga bunga sepatu, itu bisa digunakan sebagai indikator alami. Selanjutnya, untuk indikator buatan, itu salah satunya ada kertas lakmus. Ya, kertas lakmus bisa digunakan untuk pengujian asam dan basa juga. Salah satunya ada kertas lakmus merah dan ada kertas lakmus biru. Selanjutnya, bisa menggunakan indikator universal. Di sini nanti kemasannya seperti yang ditampil di layar, bahwa indikator universal ini tinggal dicelupkan saja pada suatu sampel asam basa. Baru nanti dilihat warna yang sesuai pada kemasannya itu, nanti bisa dilihat pH berapa. Apakah pH 1, atau sampai dengan bisa dilihat sampai pH 14. Tinggal dicocokkan saja warna dari hasil penyelupan indikator universal tadi. Selanjutnya, adapun dengan alat yang memang langsung digital, itu dengan menggunakan pH meter. Jadi alat pH meternya tinggal dicelupkan saja ke dalam suatu larutan, baru nanti di dalam alat pH meter tersebut sudah langsung tercantum bahwa larutan yang kita uji itu ber-pH berapa. Jadi nanti ada kisarannya untuk pH asam itu kisarannya berapa, untuk pH basa berapa, dan untuk netral sendiri pH-nya berapa. Itu ada kisarannya. Selanjutnya, di sini ada beberapa gambar yang menunjukkan manakah yang termasuk asam dan manakah yang termasuk basa. Jadi nanti silahkan ditulis di buku catatan yang sudah kalian siapkan bahwa dari ke-6 gambar ini, manakah yang termasuk asam dan manakah yang termasuk basa. Sebelum Ibu terangkan bagaimana sifat-sifat dari asam dan basa tersebut. Bisa dilanjutkan ya, Nak? Selanjutnya, secara teorinya, dengan melihat gambar jeruk nipis ini saja,
kita sudah merasa bahwa ada sesuatu di mulut kita, kerasa asam. Berarti sugesti itu pun kita sudah benar-benar normal. Pada situasi pandemi sekarang ini, sangat dibutuhkan vitamin C untuk kekebalan tubuh kita. Oleh karena itu, mari kita jaga kesehatan bersama yang memang tidak bermasalah dengan asam lambung, ya. Maka bisa menambahkan jeruk nipis atau lemon ke dalam minuman sehingga bisa dikonsumsi setiap hari. Mudah-mudahan kita semua sehat, berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Oke, di selanjutnya ini adalah asam, ya, salah satu asam yang merupakan zat atau senyawa yang menyebabkan rasa masam atau asam pada berbagai materi. Selanjutnya, untuk salah satu basa adalah zat yang dapat menetralkan asam, ya. Jadi ketika suatu zat itu asam, maka bisa dinetralkan dengan basa, dan jika zat tersebut basa, maka bisa dinetralkan dengan yang asam. Contoh yang dalam kehidupan sehari-harinya yaitu coba Anda praktekkan supaya tubuh juga sehat, jadi tidak menjadi kaum rebahan saja ya, tetapi di rumah harus menjalankan suatu aktivitas yang memang berhubungan dengan olahraga. Misalkan Anda nanti praktekkan lari ya, lari kurang lebih berapa kilometer sampai dengan keluar keringat. Nah, maka keringat itu nanti dicium ya. Nah, otomatis nanti bisa disimpulkan kira-kira keringat itu bersifat apa. Nah, selanjutnya, maka kalau sudah disimpulkan, oh ternyata keringat itu asam atau basa. Kemudian, apa sih yang bisa menetralkan ya keringat itu, sifat keringat itu? Maka adalah kebalikannya nantinya. Apa yang harus dilakukan ketika berkeringat? Kan seperti itu. Jadi itu harus dipraktekkan. Jadi nanti tolong dicatat juga pada pertemuan berikutnya bahwa Anda sudah melakukan lari. Berapa kilometer larinya? Begitu. Selanjutnya, kira-kira berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk berlari tersebut? Boleh di lingkungan rumah, atau boleh di tempat lain yang memang tetap menggunakan protokol kesehatan. Jadi menggunakan masker ya, seperti itu. Kemudian nanti tolong dicatat di buku catatannya setelah dianalisa bahwa keringat itu bersifat apa, bagaimana cara menetralkannya. Jadi itu tolong dideskripsikan pada buku catatan kalian. Selanjutnya, ini adalah konsep asam dan basa menurut Arrhenius ya. Di sini konsep asam basa menurut Arrhenius salah satunya adalah bahwa asam itu adalah suatu sifat yang mana berupa senyawa yang dapat melepas ion hidrogen jika dilarutkan dalam air. Air di sini H2O ya. Jadi ciri utamanya jika asam itu pasti ada ion hidrogen, yaitu H+. Sekali lagi, ada ion hidrogen atau H+. Selanjutnya, untuk basa sendiri, di sini ada NaOH. NaOH itu adalah natrium hidroksida, yaitu suatu sifat yang mana berupa senyawa yang dapat melepas ion hidroksida. Ion hidroksida itu lambangnya OH- jika dilarutkan dalam air. Jadi sudah cukup jelas bahwa basa itu adalah ion melepas ion hidroksida atau OH-. Selanjutnya, adapun konsep asam basa Lewis bahwa asam itu adalah akseptor elektron. Jadi akseptor elektron itu yang menerima pasangan elektron bebas. Selanjutnya, untuk basa,
Untuk basa itu adalah senyawa yang dapat memberi pasangan elektron bebas kepada spesies atau senyawa lain. Karena memberi berarti istilahnya konsep basa ini disebut sebagai donor elektron. Adapun sifat-sifat dari asam, yaitu pertama, rasanya asam. Itu sudah jelas, karena salah satunya itu ada jeruk nipis, kemudian lemon. Kebetulan Ibu pun meminum supaya tubuh tetap sehat, ya. Jadi di sini ada perasan air lemon, ya. Kemudian ini adalah air biasa, nanti disimpan di kulkas menjadi air infus, ya. Jadi seperti itu sehingga kesehatan kita bisa terjaga. Izinkan Ibu minum dulu ya, Nak ya. Terima kasih. Baik, kita lanjutkan. Yang kedua, sifat dari asam itu adalah bersifat korosif atau bisa merusak baik logam ataupun non-logam. Selanjutnya, bila dilarutkan dalam air dapat menghasilkan tadi H+, itu sifat asam. Kemudian untuk pengujian salah satunya dengan menggunakan kertas lakmus, maka akan mengubah warna kertas lakmus biru menjadi merah. Biru menjadi merah. Nah, mengenai percobaan nanti menggunakan kertas lakmus ini, kita akan menggunakan video conference pada pertemuan berikutnya, ya. Insya Allah pertemuan ketiga. Selanjutnya bereaksi dengan karbonat, kemudian bereaksi dengan basa. Itu semua adalah salah satu sifat-sifat asam. Kemudian adapun sifat-sifat basa, yang pertama adalah bersifat merusak kulit atau kaustik. Ya, jadi sangat hati-hati sekali jika kulit kita sangat sensitif, otomatis ketika kena dengan sifat atau materi yang bersifat basa, itu pasti iritasi dan lain sebagainya. Maka kalau dalam kehidupan sehari-hari itu, gunakanlah deterjen yang memang cocok dengan kulit kita. Gunakan sabun mandi yang memang cocok dengan kulit kita, sehingga kimia ini memang benar-benar dirasakan ada dalam kehidupan sehari-hari dan memang sangat penting untuk diketahui bersama karena tidak bisa disepelekan, ya. Salah satunya mungkin penggunaan kosmetik. Kalau dalam kehidupan sehari-hari itu harus benar-benar yang memang sudah diuji halal, ya, sudah ber MUI gitu kan, sertifikat halalnya punya, maka itu pun aman. Jadi gunakan sebagai konsumen yang cerdas, gunakan produk-produk yang memang sangat baik gitu kan, dan memang dari segi harga terjangkau. Selanjutnya, sifat yang kedua adalah biasanya senyawa basa itu berasa pahit. Ya, bukan pahitnya yang kalian rasakan di kehidupan ya, apalagi aduh saya merasa gimana gitu KBM daring gitu kan, nggak bisa seperti itu ya, tapi harus kita nikmatin apapun yang dirasa pada saat KBM daring ini, mudah-mudahan ada kebaikan untuk kita semua. Kemudian selanjutnya dapat mengubah warna kertas lakmus merah menjadi biru. Jadi ini adalah sifat basa kebalikannya ya. Jadi dapat mengubah warna kertas lakmus merah menjadi biru. Kemudian ion yang dihasilkannya dalam air itu adalah ion OH- atau disebut ion hidroksida. Selanjutnya bereaksi dengan asam, dan yang kedua itu setelah bereaksi dengan asam bisa juga bereaksi dengan garam. Jadi itu yang bisa Ibu sampaikan pada pertemuan pertama ini. Jadi Ibu ingatkan kembali untuk di buku catatan itu silahkan dirangkum apa yang sudah Ibu sampaikan sehingga ada pada catatan kecil kalian. Gunakan tulisan dengan ballpoint warna biru.
kemudian di pojok kanan atas itu harus ada identitas kalian ya, nama, kelas, kemudian tanda tangan kalian, dan di samping kirinya otomatis ada tanda tangan orang tua. Buatlah format penilaian sesuai dengan yang tadi udah Ibu jelaskan ya di bawah. Kemudian selanjutnya apa saja yang harus dikerjakan atau ditulis? Salah satunya adalah tadi ada gambar, ada 6 gambar, itu kira-kira dikelompokkan, mana yang termasuk asam, mana yang termasuk basa. Untuk yang kedua, itu Anda silahkan melakukan lari ya, lari. Jadi nanti yang ditulis berapa kilometer ya, jarak tempuh yang Anda lakukan dalam dan tulis juga waktunya. Berapa menit misalkan. Selanjutnya kira-kira keringat tersebut bersifat apa? Ketika memang sudah tahu sifat dari keringat tersebut, apa yang Anda lakukan untuk menetralkannya? Seperti itu. Jadi dicatat, kemudian nanti foto dari penugasan tersebut silahkan di-upload pada aplikasi Microsoft Teams. Mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan pada pertemuan pertama ini. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Salam chemistry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.